Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Yolanda Manulang dan kali ini aku bakal ngejelasin 3 teori dalam komunikasi keluarga. Untuk teori yang pertama adalah dyadic power theory. Dalam teori ini menjelaskan ketika seseorang merasa dirinya lebih kuat atau berkuasa daripada orang lain. Dan pada konteksnya, teori ini terdiri dari 3 faktor: prainteraksi, interaksional, dan pasca interaksi. Contoh, ada seorang anak bernama Adi yang dibawa orang tuanya ke acara lebaran dan bertemu dengan omnya, yaitu Om Ican. Om Ican memiliki umur yang lebih tinggi sehingga merasa dirinya lebih berkuasa daripada Adi. Ini termasuk ke dalam fase prainteraksi. Singkat cerita, Om Ican dan Adi berbicara dan mengobrol. Lalu, Adi merasa jika Om Ican lebih banyak mendominasi dan tidak memberikan waktu kepada Adi untuk memimpin percakapan. Nah, ini termasuk ke dalam fase interaksional. Lalu, setelah mereka berbincang, Adi merasa tidak nyaman dan merasa tidak adil karena Om Ican lebih mendominasi dan dirinya tidak bisa untuk melakukan hubungan yang setara antara dirinya dengan Om Ican. Nah, ini termasuk ke dalam faktor pasca interaksi. Untuk teori yang kedua adalah emotion apparel theory. Dalam teori ini menjelaskan bahwa emosi merupakan penilaian kita terhadap sesuatu hal yang terjadi dari peristiwa yang sudah kita alami, yang responnya itu pasti berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Dan penilaian ini juga berasal dari emosi dan afeksi yang telah kita dapatkan sebelumnya. Singkatnya sih, dalam teori ini menjelaskan tentang apa sih emosi itu dan kenapa sih emosi itu bisa terjadi. Untuk contohnya, ada seorang anak yang melihat orang tuanya sedang bertengkar. Orang tuanya bilang jika dirinya sedang marah. Dan ketika sedang marah, orang tuanya menunjukkan nada yang tinggi dan berbicara dengan keras. Dari peristiwa itu, sang anak berpikir bahwa emosi marah bisa ditunjukkan dengan nada bicara yang tinggi dan keras. Nah, untuk teori yang ketiga, yaitu attachment theory. Dalam teori ini menjelaskan tentang betapa pentingnya kelekatan dan keakraban serta kehadiran orang tua dalam kehidupan anak, baik dalam segi kognitif, emosi, maupun sosial. Singkatnya, teori ini menjelaskan gimana pentingnya kehadiran orang tua dalam kehidupan anak secara fisik maupun mental. Contohnya, ada seorang anak bernama Tia. Tia memiliki orang tua yang sangat sibuk dengan pekerjaannya dan jarang bertemu. Pernah ketika Tia bertemu dengan orang tuanya, dia malah dimarahin dan membuat Tia sakit hati. Hal inilah yang mengakibatkan Tia menjadi takut dan tidak nyaman tiap kali dirinya harus bertemu dengan orang tuanya. Ini juga berpengaruh terhadap cara Tia membangun hubungan dengan orang lain, di mana Tia tidak ingin untuk terlalu dekat dengan orang lain karena takut jika dirinya akan dimarahin oleh orang tersebut. Nah, itu saja untuk 3 teori komunikasi keluarga yang aku bakal bagiin hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.